Halo para pecinta sepak bola Indonesia, kembali lagi bersama kami di kanal kesayangan kalian. Kali ini, kita akan membahas perjalanan timnas Garuda ke depan setelah perjuangan heroik mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 harus terhenti. Memang rasanya berat, mimpi kita untuk melihat merah putih berkibar di panggung dunia harus tertunda. Tapi, ini bukan akhir kawan, justru ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh harapan. Seperti yang kita tahu, langkah timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 harus berakhir. Kekalahan tipis 0-1 dari Irak di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 12 Oktober tahun 2025 lalu menjadi penentu. Gol tunggal dari Zidane Iqbal memastikan Irak melaju, sementara kita harus menerima kenyataan pahit. Sebelumnya, kita juga kalah dramatis 2-3 dari Arab Saudi. Dengan dua kekalahan ini, skuad Garuda dipastikan finish sebagai juru kunci grup B dengan 0 poin. Sedih, tentu. Kecewa, pasti. Tapi, mari kita angkat kembali kepala kita. Perjuangan para pemain sudah luar biasa. Mereka telah memberikan segalanya di lapangan. Gagal di kualifikasi ini bukan berarti kita gagal selamanya. Ingat, dengan berhasil menembus babak ketiga kualifikasi, kita sudah secara otomatis mengamankan satu tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Ini adalah pencapaian besar yang patut kita syukuri dan banggakan. Artinya, kita akan kembali bersaing dengan tim-tim terbaik di benua Asia. Sekarang, pertanyaan besarnya adalah, apa selanjutnya untuk timnas Indonesia? Setelah laga kualifikasi ini, memang tidak ada lagi ajang resmi di sisa tahun ke-2025. Para pemain akan kembali ke klub masing-masing, dan pelatih akan punya waktu untuk melakukan evaluasi mendalam. Namun, jangan khawatir, penantian kita tidak akan lama. Ajang besar berikutnya sudah menanti di depan mata. Sebuah turnamen yang selalu membangkitkan gairah dan nasionalisme kita semua. Piala AFF. Benar sekali. Piala AFF 2026 akan menjadi panggung selanjutnya bagi skuad Garuda untuk unjuk gigi. Dan ada perubahan besar yang menarik untuk kita simak. Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF telah memutuskan untuk mengubah jadwal penyelenggaraan turnamen ini. Biasanya, Piala AFF digelar di akhir tahun kan? Nah, mulai edisi berikutnya, turnamen ini akan diselenggarakan di tengah tahun, tepatnya pada 25 Uli hingga 26 Agustus tahun 2026. Kenapa jadwalnya diubah? Ini adalah langkah strategis dari AFF. Tujuannya adalah untuk mengakomodir semakin banyaknya pemain Asia Tenggara yang merumput di liga-liga Eropa dengan menggelar turnamen di musim panas. Saat liga-liga Eropa sedang libur, peluang bagi setiap negara untuk memanggil pemain-pemain terbaiknya menjadi jauh lebih besar. Ini adalah kabar baik, terutama untuk Indonesia. Kita bisa membayangkan skuad terbaik kita tanpa ada lagi drama pemain yang tidak dilepas oleh klub. Semua kekuatan terbaik bisa kita kerahkan. Bicara soal Piala AFF, turnamen ini punya hubungan yang sangat unik dengan Indonesia. Kita adalah langganan finalis, tapi sayangnya, trofi juara itu seolah selalu malu-malu untuk singgah ke pelukan kita. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, Indonesia sudah 6 kali menembus babak final. Namun, selalu berakhir sebagai runner-up. Yah, 6 kali! Kita adalah tim yang paling sering finish di posisi kedua. Sebuah rekor yang ironis, tapi juga menunjukkan betapa konsistennya kita berada di jajaran elit sepak bola Asia Tenggara. Sekarang, dengan skuad yang kita miliki, rasanya optimisme itu membuncah lebih tinggi dari sebelumnya. Kita punya generasi emas yang sedang matang. Para pemain yang berkarir di Eropa seperti Tom Ha, Joey Plupes, dan banyak lagi lainnya. Ditambah dengan talenta-talenta terbaik dari liga domestik, membentuk sebuah komposisi tim yang sangat solid dan menjanjikan. Mereka punya pengalaman, kualitas, dan yang terpenting, semangat juang yang luar biasa untuk membela lambang Garuda di dada. Piala AFF 2026 bisa menjadi momen penebusan yang sempurna. Momen untuk mengakhiri penantian panjang seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan, dengan skuad penuh, dipimpin oleh pelatih bertangan dingin, kita bisa benar-benar menjadi kekuatan yang tak terbendung di Asia Tenggara. Para pemain seperti Tom Hai dan Joey Plupes yang mungkin sudah memasuki usia senior saat itu, masih punya kesempatan emas untuk menorehkan sejarah, untuk mempersembahkan trofi pertama Piala AFF bagi bangsa ini sebelum mereka tampil di panggung yang lebih besar, yaitu Piala Asia ke-2027. Ini adalah target yang sangat realistis. Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia harus menjadi bahan bakar, bukan alasan untuk patah semangat. Momentum positif yang sudah dibangun selama beberapa tahun terakhir harus terus kita jaga. Dukungan dari kita, para supporter, akan menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Kita harus terus percaya pada proses yang sedang berjalan. Jadi, mari kita tatap masa depan dengan penuh keyakinan.
Lupakan sejenak kekecewaan kemarin. Fokus kita sekarang adalah Piala AFF 2026. Mari kita kawal bersama persiapan timnas. Kita doakan agar semua pemain dalam kondisi terbaik dan terhindar dari cedera. Semoga di pertengahan tahun 2026 nanti, kita semua bisa bersorak bersama, merayakan gelar juara yang sudah begitu lama kita dambakan. Inilah saatnya Garuda terbang lebih tinggi dan menjadi raja di rumahnya sendiri di Asia Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan positif untuk Timnas Indonesia. Apa pendapat kalian tentang peluang kita di Piala AFF 2026? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda di dadaku.